Selamat pagi adik-adik. Sampai ketemu lagi kita di sini. Kita hari ini bersyukur Tuhan sudah menolong kita, memimpin kita. Kita bisa beribadah kembali pada kesempatan di pagi hari ini, ya. Tapi sebelumnya Lause ingin mengajak kita bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa, ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu Tuhan yang sudah menolong kami, memimpin kami hingga saat ini. Kami bisa kembali beribadah, memuji Tuhan, berdoa kepada Engkau Tuhan, dan juga sebentar juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, agar kiranya firman-Mu Tuhan dan juga pujian yang kami naikkan sungguh layak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami mau bersyukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi. Hari ini kita kembali bersama-sama kembali mengadakan ibadah sekolah minggu, ya. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa bersama-sama datang ke rumah Tuhan, datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini, pada pagi hari ini kami kembali datang kepada-Mu ya Tuhan, bersyukur atas kasih-Mu yang menolong kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, menyembah Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, agar kiranya pujian kami layak Tuhan pakai untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur atas semuanya. Tolong kami yang ada di rumah dan juga setiap Lause kami juga yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan juga tolong sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita kembali kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku, ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, oh sungguh sukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ku bersyukur, bersukacita, aku kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku Tuhanku, bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Ya, adik-adik, kita sungguh senang, ya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali kita bisa menikmati sekolah minggu ini. Ya, adik-adik, hari ini kita akan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita bisa menikmati akan kasih Tuhan. Tapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita kembali menyanyikan sebuah lagu. Ya, pujian ini juga akan menjadi kesempatan kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan.
Kalau kita mau memberikan persembahan melalui rekening gereja, boleh dikirimkan, ditransfer ya ke rekening gereja. Lalu yang kedua, boleh disampaikan langsung ke gereja. Yang ketiga, boleh bisa juga melalui kode barcode yang sudah ada di yang kita terima setiap minggu ya. Oke? Ayat 12. Ya, kita akan nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan ya. Aku telah mengasihi kamu. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di dalammu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi dengan kasih Tuhan. Oke, adik-adik ya, kita akan mendengarkan. Ya, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita bersatu dan doa kembali ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati untuk hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata memakai hamba-Mu yang terbatas ini. Berkati juga untuk adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan di rumah. Biarlah mereka juga mengerti dan memahami akan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Adik-adik, kita hari ini belajar mengenai hukum yang terutama dan pertama. Apa itu tema hari ini? Hukum terutama dan pertama, apa maksudnya? Ya, hari ini kita mau belajar, kita pahami ini semuanya ya, supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan mau seperti apa di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini. Ya, satu kali kita melihat bahwa ada seorang Farisi yang begitu ya, yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka orang-orang Farisi ini, para ahli Taurat ini, mereka mau berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus dengan mengajukan pertanyaan. Lalu ada satu orang Farisi yang ya kalau kita lihat sih sepertinya dia orang yang sudah ahli, orang yang paham tentang hukum Taurat, cerita tentang firman Tuhan, begitu tahu banyak begitu ya, sehingga dia mencobai Tuhan Yesus. Ya, apa yang ditanyakannya ini merupakan sebuah jebakan untuk dia menjebak Tuhan Yesus. Namun demikian, Tuhan Yesus tahu apa maksud hati daripada orang Farisi ini, ahli Taurat ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan menjawab bahwa hukum yang terutama dan yang pertama ya, itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita melihat di sini bahwa Tuhan menghendaki supaya kamu dan saya bisa mengasihi Tuhan sebagai orang yang pertama. Dari sini kita lihat bahwa orang Saduki ini, orang-orang Farisi ini, mereka akhirnya memang menjadi terdiam. Mereka tidak bisa menjawab atas jawaban Tuhan Yesus yang mengejutkan mereka. Jadi Tuhan Yesus tahu apa maksud hati mereka. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya hukum Taurat ini, yang terutama ini adalah
inti dari semua hukum Taurat. Yang pertama, yang dimana kita bisa melihat bahwa hukum yang terutama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi bukan kasihi Tuhan Allahmu bukan sembarangan, bukan dengan biasa-biasa saja, tapi secara total. Artinya dengan sepenuh hati kita mau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Jadi ingin mengajarkan kepada kita apa? Supaya kita mau menganggap bahwa Tuhan Allah itu yang paling penting dari semua yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, termasuk keinginan kita sendiri. Apa yang menjadi keinginan kita sendiri? Menjadikan Tuhan Allah itu menjadi yang paling penting. Menjadi Tuhan Allah itu menjadi yang paling terutama. Ya, dari 10 hukum Taurat yang Tuhan catat di dalam Alkitab, seperti kasihi pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain. Kemudian jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bawah langit dan di manapun, ya. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Lalu yang keempat, ya. Jangan mengucapkan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi di sini kita melihat 4 perintah ini merupakan intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, lalu yang kelima sampai yang ke-10 itu perintahnya adalah merupakan kasih terhadap sesama manusia. Jadi inti 10 hukum Taurat ini adalah satu, yaitu kasih. Kasih. Ya, ingat ya. Inti dari seluruh hukum Taurat ini adalah kasih. Jadi supaya kita belajar kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kamu dan saya, seperti itulah ya kita diajarkan untuk mau melakukan hal yang sama. Ya, walaupun memang tidak sama persis, tetapi Tuhan mau supaya kamu dan saya bisa, adik-adik semua, bisa saling akur satu sama lain, tidak berkelahi, ya kan? Kalau seandainya berkelahi, bagaimana? Berdamai kembali, tidak bermusuhan, begitu ya. Nah, begitu. Kita tidak mementingkan keinginan kita sendiri. Kita tidak menginginkan supaya seluruh hati kita ini dipuaskan, bukan seperti itu ya. Tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah yang pertama. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan Yesus, maka kita perlu belajar bagaimana Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita. Kita melupakan keinginan pribadi kita. Kita melupakan keegoisan kita. Kita melupakan seluruh hawa nafsu kita yang jahat, yang berusaha mau menghancurkan orang lain ataupun apapun itu. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kamu, begitu mengasihi saya, begitu mengasihi kita semua. Sebab itu kasih Allah kepada sesama manusia, kasih Allah kepada kita begitu besar. Sekarang Tuhan ingin supaya kita bisa ingat, supaya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Supaya kita belajar bagaimana Allah yang layak ditinggikan, layak untuk disembah. Karena Dia satu-satunya Allah kita, Allah yang ciptakan kita. Kemudian satu kali misalnya kamu, Bapak kasih contoh ya, ketika kamu misalnya contohnya mau pergi ke Medan atau keluar kota begitu ya. Ini bertepatan pada hari Minggu.
apa yang kamu lakukan? Kamu pergi aja ke gereja, pergi aja ke Medan, atau kamu terlebih dahulu pergi beribadah dulu? Mana yang kamu pilih? Nah, jadi kalau di dalam perintah ini, kasihilah Tuhan Allahmu, maka kita harus belajar bagaimana? Kita harus belajar pergi ke gereja terlebih dahulu, ke rumah Tuhan dulu, beribadah dulu, berdoa dulu, baru pergi ke Medan atau keluar kota atau berlibur kemana. Itu artinya bahwa kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Nah, jadi setiap tindakan-tindakan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita diperintahkan untuk mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Kita harus membuang segala pikiran-pikiran kita yang menganggap diri kita paling pintar. Kita harus membuang hati kita yang merasa kita harus dihormati, kita harus dihargai, gitu. Tetapi kita ingat, kalau yang lebih utama kasih Tuhan Allahmu, maka artinya kita lebih mementingkan Tuhan Allah daripada ego kita, perasaan kita, seluruh apa yang ada di dalam diri kita. Itu bukan yang menjadi utama. Tetapi yang menjadi utamanya adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Walaupun kita kadang-kadang bisa merasa ya nggak enak, sakit, pedih, marah, kesal, ya, yang namanya kita mengasihi Tuhan Yesus, ya kita harus siap. Artinya kita mau mendoakan Dia, ya. Jadi kalau kita berselisih ataupun ada bertengkar dengan saudara kita, siapapun itu, kita doakan dia. Nah, itu tandanya bahwa kita mau mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Allah. Itu dia. Jadi kita belajar bagaimana Tuhan itu begitu baik kepada kita. Ya. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita juga bisa mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jadi dalam cerita ini Tuhan Yesus begitu sayang sama saya, sama kamu, sama kita semua. Ya. Tuhan tidak mau membiarkan setiap kita yang jatuh, yang sedang merasa sedih, begitu, Tuhan tidak biarkan. Tetapi Tuhan hibur. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mampukan kita melakukan yang disebut dengan kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, adik-adik. Jadi inilah yang kita perlu belajar, bagaimana Tuhan Yesus itu begitu sayang sama kita. Tuhan Yesus begitu peduli terhadap kita. Sebab itu mari kita sekarang melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kita sebutkan sekali lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah yang menjadi inti dari cerita ini. Jadi inti dari semua 10 hukum Taurat itu adalah kasih. 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 Ya. Kasih itu terbagi dua. Kasih kepada Tuhan Allah yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi pokok hari ini kita belajar tentang kasihilah Tuhan Allah. Ya. Sekian adik-adik hari ini, dan kita semua sama-sama belajar bagaimana kita mau mengasihi Tuhan Allah dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami bersama-sama bisa dapat belajar
bagaimana kami mengasihi Tuhan Allah. Tuhan, kuatkan kami, ajari kami, supaya kami dapat melakukannya. Tidak sekedar kami berbicara saja Tuhan, tetapi Tuhan pakai kami, tolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan ya. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Terima kasih Tuhan ya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Makasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Makasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, adik-adik, kita ingat ya, kita ada kuis dan silakan jawab dan silakan kalian japri Bapak. Ya, kuis yang sudah Bapak bagikan, silakan jawab ya. Ada di YouTube. Nanti akan di-share. Silakan kalian jawab. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.